Yo, minasan! Pertempuran yang menentukan di wilayah tak berpenghuni Shinjuku bagian ke-68 tahun kemudian, di mana Jujutsu Kaisen pun dilanjut dengan nama Mojuro. Judul kali ini, Insiden Special Grade, bercerita 68 tahun setelah kekalahan sang Raja Kutukan, Ryomen Sukuna. Lalu, alien datang ke bumi. Oh iya, siapa tahu ada yang suka dengan konten sejarah, tolong bantu subscribe channel sejarahku ya, minasan. Linknya ada di deskripsi. Chapter pun dimulai pada tahun 2086, tepatnya di negara bagian Nevada dengan ketinggian 30.000 meter. Dijelaskanlah bahwa di jagat raya yang begitu luas ini, ada yang menuju ke planet biru. Itu adalah kapal induk Naunax, di mana kapal tersebut membawa sekitar 50.000 makhluk luar angkasa yang disebut sebagai Simurian. Mereka semua datang mencari tempat perlindungan sebagai pengungsi. Sang raja lalu bertanya, "Di Jepang, apa maksudnya ini?" Ternyata, sang raja tahu jika Amerika Serikat adalah negara dengan kekuatan terbesar di planet bumi. Bawahannya pun membenarkannya, namun memberitahu sang raja jika Amerika sendiri yang mengatakan kepada mereka bahwa Jepang memiliki semua kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan misi diplomatik. Namun, sang bawahan tiba-tiba merasakan sesuatu, sehingga sang raja bertanya, apakah dia menemukan sesuatu? Ngomong-ngomong, ini bukannya Tengen ya, minasan? Bawahannya pun mengatakan jika sepertinya ada suatu spesies yang memiliki kekuatan mirip dengan mereka di Jepang. Mendengar itu, sang raja pun terkejut. Bawahannya mengatakan bahwa di planet ini mereka disebut sebagai shaman. Kita lalu diperlihatkan seorang anak perempuan berusia 6 tahun bernama Okotsu Yuka. Dia adalah cucu perempuan Yuta dan Maki, minasan. Di mana Yuka sangat dekat dengan Yuta yang sudah sangat tua, lalu Yuta memberi cincin Rika kepada Yuka. Tetapi Yuka bertanya, apakah benar dia boleh memiliki cincin tersebut? Yuka tahu jika cincin itu sangat berharga untuk Yuta. Yuta pun membenarkan perkataan cucunya, namun Yuta khawatir kepada cucunya yang tomboy itu, sehingga Yuta ingin agar Yuka membawa cincin tersebut, karena cincin itu akan melindungi Yuka sebelum dia menjadi seorang shaman yang hebat. Yuta pun mengingatkan cucunya agar bersungguh-sungguh, membuat Yuka melompat riang dan berkata jika dia akan berusaha keras. Kemudian 4 tahun telah berlalu, kita pun diperlihatkan foto berbingkai yang memperlihatkan jahitan di dahi Yuta. Saat itu, Yuka telah berusia 10 tahun. Ternyata, itu adalah hari pemakaman Okotsu Yuta, minasan. Para pelayat mengatakan, sejak nenek Maki meninggal, kakek Yuta pun semakin lemah setiap harinya. Tetapi bukan hanya Yuta, tidak seorang pun menyangka jika Maki yang lebih dulu pergi meninggalkan semuanya. Setelah semua pelayat pergi, Yuka masih tetap menemani peti mati Yuta. Dia pun berjanji bahwa Yuka akan menjadi lebih kuat seperti kakeknya dulu. Beberapa saat kemudian, ibu Yuka datang. Dia meminta Yuka agar mengembalikan cincin Rika. Mendengar itu, Yuka pun terkejut. Menurut ibunya, mulai sekarang cincin itu akan dipegang oleh kakaknya sendiri, yaitu Okotsu Tsurugi. Namun di sini, Yuka bersikeras tidak ingin memberikannya, karena cincin itu adalah sesuatu yang berharga dan telah diberikan oleh kakeknya. Namun ibunya memberitahu Yuka jika cincin itu adalah benda terkutuk yang telah terdaftar di gudang terkutuk milik klan Gojo, sehingga Yuka tidak punya hak untuk memilikinya. Terlebih lagi, karena Tsurugi lebih pantas menggunakannya. Tidak lama kemudian, Yuka pun mendatangi kakaknya dan meminta agar cincinnya dikembalikan, karena itu adalah cincin berharga milik kakek dan dirinya sendiri. Kita pun melihat kembali tatapan menyeramkan dari Maki Zenin, minasan. Okotsu Tsurugi ini usianya 11 tahun, beda setahun dengan Yuka. Dengan santai, Tsurugi mengatakan pada adiknya, itu bukan urusannya, itu bukan sesuatu yang dia putuskan sendiri. Mendengar itu, Yuka pun bersiap menyerang kakaknya sembari berteriak agar mengembalikan cincin tersebut. Sayangnya, kita justru melihat Yuka yang tampak babak belur dan menangis, minasan. Yuka pun kembali berjanji jika dia akan menjadi lebih kuat dan Yuka akan membuktikan bahwa yang pantas memiliki cincin itu adalah dirinya.
Panel lalu berpindah ke sebuah tempat terpencil di mana seorang pemuda yang sedang bermain game dengan anak kecil yang telah diculik. Anak tersebut justru merasa senang karena di rumahnya dia hanya diperbolehkan main game hanya 1 jam sehari dan menonton video hanya 30 menit sehari. Ketika penculik itu bertanya, apakah tidak masalah dia bermain game pembunuhan? Dengan serius sang anak menjawab, menurutnya itu biasa saja. Membuat sang penculik pun merasa tidak apa-apa jika itu memang biasa. Panel kembali berpindah ke atas sebuah gedung di mana seorang pria menjelaskan bahwa kasus penculikan orang Jepang demi sumber daya energi masih menjadi masalah serius. Terlebih lagi di Kyoto, sudah terjadi banyak kasus anak-anak yang diculik. Menurut pria itu, polisi sama sekali tidak bisa menemukan jejak pelaku, jadi kemungkinan besar ada kaitannya dengan syaman. Pria itu mengingatkan mereka bertiga, sekalipun mereka menemukan sisa energi yang sedikit, laporkan saja yang mereka temui di TKP. Mendengar itu, Yuka pun bingung dengan kata bertiga. Di sini, Tsurugi telah berusia 17 tahun dan Yuka berusia 16 tahun minasan. Kita lalu melihat salah satu alien dari Sumerian yang memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Maruluvalvolialvori. Dia bertugas untuk melakukan inspeksi dan mereka bisa memanggilnya Maru. Namun, Yuka pun paham jika Maru adalah seorang shaman dari luar Jepang. Dan itu sangat jarang terjadi, namun Maru pun tidak begitu paham. Yuka lalu menjelaskan jika energi terkutuk adalah energi emosional yang unik bagi orang Jepang. Jadi, wajar jika shaman hanya bisa lahir di Jepang. Namun tetap saja ada pengecualian seperti Maru. Kemudian Maru pun bertanya, jadi penculikan yang terjadi karena ada yang mengincar energi terkutuk itu. Pria itu pun membenarkannya. Apalagi untuk orang Jepang, harganya sangat tinggi dalam perdagangan manusia. Tetapi Tsurugi pun protes karena menurutnya Maru bahkan tidak tahu hal dasar seperti energi terkutuk. Sehingga Tsurugi pun khawatir jika Maru ikut ke dalam misi bersama mereka. Mendengar itu, Yuka justru memprotes Tsurugi. Menurutnya, ini hanyalah penyelidikan. Terlebih lagi, mereka sudah bertarung melawan pengguna energi terkutuk. Maru pun bingung mendengar kata pengguna energi terkutuk minasan. Lalu, Tsurugi pun tampak mulai emosi dan memperjelas jika mereka tidak tahu apa yang bisa terjadi saat penyelidikan. Setidaknya, Maru dan Yuka memahami perkataan Tsurugi tanpa harus menjelaskan setiap detailnya. Yuka pun meneriaki Tsurugi bodoh karena itu bukanlah masalah. Jika Maru menghalangi, mereka bisa meninggalkannya. Tapi menurut Tsurugi, jika Maru menghalangi, dia mau meninggalkannya di mana? Bahkan Tsurugi menyuruh Yuka untuk berpikir dulu sebelum bicara. Bersamaan dengan itu, Maru justru bertanya, terus apa itu pengguna energi terkutuk? Secara bersamaan, Tsurugi dan Yuka meneriaki Maru jika itu sebutan untuk shaman yang jahat. Dan jika Maru terus berisik, maka mereka akan meninggalkannya. Maru pun sangat terkejut hingga gemetaran. Maru berpikir jika mereka berdua lebih berisik darinya. Pria itu pun menjelaskan jika sebagai perwakilan dari negara penandatangan, Maru bertugas untuk menginspeksi seperti apa para shaman dari Jepang itu. Tsurugi lalu bertanya, dari negara mana? Namun Yuka justru menjelaskan bahwa Usami-san memang bilang setelah adanya perjanjian keamanan, terkadang akan diadakan inspeksi. Dengan wajah serius, Maru berkata bahwa dia ingin melihat menggunakan matanya sendiri seperti apa mereka berdua. Dalam pikiran Maru, dia perlu memeriksa manusia bumi yang berbagi kekuatan sama dengan mereka, serta melihat apakah mereka bisa hidup berdampingan dengan para Simurian. Kemudian, mereka pun bersiap melakukan investigasi. Maru lalu memastikan agar mereka berdua tidak bergantung pada Maru apapun yang terjadi, karena dia sudah menerima perintah dari atasan untuk tidak ikut campur. Mendengar itu, Yuka dan Tsurugi pun langsung pergi meninggalkan Maru minasan. Menurut mereka, Maru telah menjadi penghalang, bersikap sok hebat, terlebih lagi, dia hanya tamu negara atau semacamnya. Maru pun duduk diam menunggu sembari menangis, dan tidak lama kemudian, Yuka pun muncul dan menegur Maru. Tidak usah menangis seperti itu, mereka jadi kelihatan seperti orang jahat kan? Mendengar itu, Maru justru berpikir bahwa Yuka seperti tidak merasa telah melakukan kesalahan. Lalu, Yuka pun mentraktir Maru sebagai bentuk rasa bersalahnya. Yuka juga memberitahu Maru jika dia bisa membeli takoyaki dimanapun di wilayah Kansai.
membuat Maru pun merasa jika Jepang memiliki segalanya. Lalu Maru menebak jika Yuka dan Tsurugi itu adalah adik dan kakak. Mereka berdua terlihat sangat mirip. Namun Yuka menolak karena menurutnya dia tidak mirip dengan Tsurugi. Maru pun bertanya, apakah mereka berdua tidak akur? Yuka pun mengiyakannya. Itu karena Tsurugi mengambil barang paling berharga miliknya, yaitu cincin peninggalan kakeknya. Ternyata Maru memperhatikan jika Tsurugi menggunakannya di leher. Yuka pun mengiyakannya, lalu menjelaskan jika itu adalah benda terkutuk yang sangat penting milik klan Gojo. Dan hanya shaman terbaik yang bisa memilikinya. Sayangnya, karena ibu mereka justru memberikannya pada Tsurugi. Maru pun bertanya, apakah Tsurugi sehebat itu sebagai seorang shaman? Yuka pun menjelaskan, Usami pernah memberitahunya bahwa antara Yuka dan Tsurugi sebenarnya sama saja. Satu-satunya perbedaan hanya umur mereka. Maru lalu bertanya, bukannya Tsurugi selalu bekerja keras? Namun Yuka kembali memperjelas, bukan itu maksudnya. Karena semua orang tahu jika Tsurugi seperti itu hanya untuk diperhatikan. Tsurugi tidak ingin jika Yuka mengambil kembali cincin tersebut. Terlebih lagi, Tsurugi tidak punya kenangan apapun dengan kakeknya. Dengan penuh semangat, Maru pun mengajak Yuka untuk menyelesaikan misi bersama dan menunjukkan kepada semua orang betapa hebatnya dia. Tetapi Yuka memberitahu Maru bahwa bertindak sesuka hati seperti itu dilarang dalam misi mereka. Mendengar itu, Maru pun tampak berpikir, namun Yuka langsung mengatakan bahwa dia tidak bilang untuk tidak melakukannya. Membuat Maru langsung tersenyum senang. Mereka pun akhirnya mulai melakukan investigasi mencari sisa-sisa energi terkutuk dari penculik anak-anak Minasan. Sialnya, karena mereka tidak menemukan apa-apa. Jika diperhatikan, jam tangan Yuka ini sepertinya salah satu benda terkutuk ya, Minasan. Yuka lalu memperlihatkan kepada Maru jalan yang telah dipilihnya tadi, di mana Yuka menjelaskan bahwa jalan itu memiliki manipulasi pandangan fisik dan kutukan yang dilemparkan di atasnya. Shaman tersebut bisa membuat orang tersesat atau anak-anak yang penasaran langsung ke jalan yang mereka tunjukkan. Namun, Maru tidak mengerti perkataan Yuka, sehingga Yuka mengatakan bahwa mungkin shaman itu telah mengaktifkan teknik barrier, di mana barrier itu akan menangkap siapapun yang mengikuti jalan dalam urutan yang telah ditentukannya. Maru pun akhirnya paham jika itu adalah cara sempurna untuk menculik anak-anak. Maru juga memuji Yuka yang sangat luar biasa, maka semua orang akan melihat betapa hebatnya Yuka. Namun Yuka mengatakan, jika orang yang tidak punya teknik terkutuk tapi bisa melihat kutukan pun bisa kok melakukannya. Tiba-tiba Tsurugi datang, membuat Maru terkejut. Di sini ternyata Tsurugi sudah mengetahui jika ada barrier yang akan terus menuntun mereka hingga menangkapnya. Hal ini membuat Maru merasa bersalah karena bukan cuma Yuka yang mengetahui barrier tersebut. Namun Yuka tidak menyalahkan Maru. Yuka justru bertanya, mengapa Maru terlihat begitu terganggu? Maru pun menjelaskan jika dia juga punya saudara kembar, tapi mereka juga tidak pernah akur. Sekalipun Maru berkali-kali mencoba berbaikan, tapi tidak pernah berhasil. Yuka kembali bertanya, mengapa Maru tidak pernah akur? Menurut Maru, tidak ada alasan khusus. Karena saudaranya bilang jika Maru terlalu canggung hingga membuatnya marah. Yuka pun paham bagaimana perasaan Maru Minasan. Tetapi Maru tidak ingin Yuka dan Tsurugi merasakan rasa sakit yang dirasakan oleh Maru. Sehingga Maru berharap mereka bisa menyelesaikan masalah cincin tersebut. Mendengar itu, Yuka pun berkata jika Maru tidak bisa menyamakan dia dengan Yuka. Lagi pula, Yuka tidak peduli dengan saudaranya selama dia bisa kembali mendapatkan cincin milik kakeknya tersebut. Mereka bertiga pun telah berada di sebuah lorong kecil di mana mereka telah bersiap untuk memblokir jalan tersebut meskipun hal itu bisa mencegah syarat dari teknik barrier terpenuhi. Di saat Yuka selesai memasang safety line, tiba-tiba seorang anak melewati safety line tersebut, membuat Yuka, Tsurugi, dan Maru terkejut. Ketika Tsurugi mencoba mengejarnya, tiba-tiba muncul dua telapak tangan dan langsung menghilangkan anak tersebut tanpa jejak Minasan. Tsurugi pun tahu jika lawannya adalah pengguna kutukan yang kuat karena sanggup memindahkan ruang ke dalam teknik bariernya. Lalu dengan serius, Tsurugi menyuruh Yuka dan Maru untuk melapor ke Usami karena Tsurugi akan mengejar anak kecil itu. Tetapi di sini, Yuka meminta agar dia ikut bersama Tsurugi. Namun, Tsurugi menolak, alasannya jelas.
karena Tsurugi akan membuktikan jika dia lebih kuat daripada Yuka. Mendengar itu, Yuka pun ngotot untuk tetap ikut bersama. Tiba-tiba, dari arah belakang muncul dua telapak tangan yang besar, lalu dalam sekejap Tsurugi pun menghilang dan hanya menyisakan katananya saja, minasan. Ngomong-ngomong, itu katana milik Yuta bukan ya? Maru pun terkejut, mengapa hanya Tsurugi saja yang diambil? Yuka lalu berpikir, apakah karena alat terkutuk sehingga katana Tsurugi tertinggal? Yuka pun mengatakan pada Maru jika barrier itu menolak siapapun yang memiliki energi terkutuk. Hal itu dilakukan agar mencegah shaman bisa masuk. Maru lalu bertanya, bukannya Tsurugi juga seorang shaman? Yuka kemudian menjelaskan jika Tsurugi itu kasus yang berbeda. Dia adalah shaman yang tidak memiliki energi terkutuk dan itu sebabnya Tsurugi menggunakan alat terkutuk. Wah, sepertinya Tsurugi akan mendapatkan heavenly restriction ya, minasan. Maru pun merasa jika ini keadaan yang gawat, membuat Yuka menyuruh Maru untuk tetap tenang dan melakukan apa yang Tsurugi katakan, yaitu melaporkan ke Usami, lalu selesai. Mendengar itu, Maru pun terkejut dan bertanya, apakah Yuka tidak ingin membantunya? Terlebih lagi, Maru punya rencana. Jika dia berhasil, maka mereka bisa tahu di mana posisi Tsurugi. Mendengar itu, Yuka pun menganggap jika Maru asal bicara. Lagian, siapa yang peduli? Apalagi Yuka sudah tidak semangat melanjutkan misi ini. Menurut Yuka, Tsurugi itu terlalu sombong. Dia tidak menyangka jika katananya tertinggal. Hal itu membuat Yuka semakin tidak peduli, minasan. Namun Maru tetap tersenyum lalu bertanya, jika Usami dihubungi, apakah dia bisa langsung datang? Menurut Yuka, seharusnya Usami telah berada di Tokyo. Jika ada shaman yang sedang bebas tugas, maka kemungkinan bisa cepat datang jika dihubungi. Namun Maru merasa jika ada yang tidak beres, sehingga Maru mengajak Yuka untuk cepat membantu Tsurugi. Tapi siapa sangka, Yuka justru membentak Maru dan menyuruhnya diam. Apalagi Yuka sudah bilang tidak. Mendengar itu, Maru pun berteriak, kalau Tsurugi sampai terbunuh, maka Yuka akan menyesal seumur hidupnya. Mereka seharusnya tidak membiarkan hal seperti ini terjadi. Bagaimanapun, Tsurugi adalah satu-satunya saudara Yuka. Tidak peduli seberapa sering mereka bertengkar atau seberapa sering Yuka dihina. Paling tidak, Yuka tidak mengutuk kakaknya sendiri. Bukannya merenung, Yuka justru meneriaki Maru karena menurut Yuka, Maru itu tahu apa. Dia baru mengenalnya dan sekarang Maru memaksakan cara pandangnya pada Yuka. Maru pun kembali berteriak, apa salahnya punya cara pandang? Menurut Maru, jika ada orang yang tidak bisa memenuhi idealismenya, maka Marulah yang terluka, bukan mereka. Rasanya pasti sakit, tapi itu cuma rasa sakit. Jika Yuka ingin menyerah pada keyakinannya, maka Yuka bisa melakukannya setelah benar-benar terluka. Namun, Maru belum menyerah kepada saudara kembarnya, sehingga Maru mengingatkan Yuka untuk tidak menyerah juga kepada Tsurugi. Mendengar itu, Yuka pun tertunduk dan berkata jika dia tidak ingin pergi menyelamatkan Tsurugi, tapi dia akan pergi untuk meninju wajahnya hingga babak belur. Maru pun tersenyum dan segera berangkat bersama untuk menyelamatkan Tsurugi, minasan. Panel lalu berpindah di mana penculik memberitahu Tsurugi yang telah tertangkap bahwa jalanan di Kyoto disusun seperti pola kotak. Itu membuat teknik bariernya sangat kompatibel. Tsurugi pun paham jika penculik tersebut menggunakan sekolah Jujutsu Kyoto, tepatnya di markas para shaman Jujutsu. Sehingga Tsurugi menyebut penculik tersebut sangat tolol. Tetapi penculik itu justru bertanya, siapa yang tolol sekarang? Membuat Tsurugi berpikir jika dia tidak menyangka bahwa barier penculik juga termasuk dalam pemindahan ruang. Kemudian penculik itu mengatakan bahwa dia akan berhenti dari perdagangan manusia. Begitupun dengan Tsurugi yang akan berhenti menjadi shaman Jujutsu karena pasti sudah mendengar beritanya. Namun di sini Tsurugi tidak paham apa yang dikatakan oleh penculik itu, sehingga penculik menjelaskan jika alien sudah mulai datang ke bumi. Tetapi Tsurugi justru menganggap jika penculik itu juga salah satu orang yang percaya teori konspirasi dan menganggapnya tidak cerdas.
Namun penculik mengatakan yang sesungguhnya karena Inspektur Jenderal telah menyatakan invasi luar angkasa tersebut sebagai insiden tingkat khusus setara dengan serangan sang Raja Kutukan Ryomen Sukuna 68 tahun yang lalu. Wah, sang Raja Kutukan disebut-sebut nih minasan. Mendengar itu, Tsurugi pun tidak percaya karena Sukuna adalah monster yang telah menciptakan titik ledakan mengerikan dan tidak manusiawi. Penculik lalu merasa senang karena Tsurugi ternyata paham sejarah modern. Dia lalu menjelaskan, sejak perjanjian keamanan Shaman Kyoto diberlakukan, semua diplomasi dengan makhluk asing sepenuhnya diserahkan pada Jepang. Tapi, hambatan budaya antar planet tidak bisa dihindari dan akan menimbulkan distorsi besar. Penculik itu percaya bahwa alien akan memulai perang dan menyerang mereka. Misi diplomatik ini dan perang itu akan memperlihatkan sifat asli dari negara Jepang. Tsurugi pun bertanya, apa maksud penculik tersebut? Penculik itu menjelaskan bahwa seharusnya Tsurugi tahu dengan Culling Game yang terjadi 68 tahun yang lalu. Hal yang memicu penandatanganan perjanjian tersebut. Namun, Satoru Gojo dan Itadori Yuji berhasil menghentikannya. Lalu, penculik bertanya, apakah Tsurugi tahu jika ada orang sehebat mereka sekarang di Jepang? Ketika dunia tahu betapa lemahnya para shaman saat ini, bisnis energi terkutuk ini akan berakhir, di mana nilai warga Jepang akan merosot. Jadi jika sudah tidak ada cara lagi untuk mencari uang, maka sang penculik itu akan berhenti. Dan ini adalah penjualan terakhirnya. Untuk mendapatkan untung, maka dia akan menjual Tsurugi. Mendengar itu, Tsurugi pun bertanya, apakah dia sepaket dengan anak-anak yang telah diculik? Namun penculik menjawab, tidak, karena anak-anak tersebut telah dikemas. Menurut penculik, energi terkutuk Tsurugi itu sangat lemah, namun dia tetaplah seorang shaman. Jadi penculik akan melelangnya. Terlebih lagi, si penculik sudah muak dengan anak-anak. Dengan tersenyum menyebalkan, Tsurugi justru berkata bahwa si penculik adalah orang dewasa yang menyedihkan karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang benar, tapi anak-anak itu lucu. Si penculik pun langsung menendang Tsurugi dan menyuruhnya untuk tidak sok kuat. Karena Tsurugi berada di distrik kota lama yang dibiarkan membusuk karena kurangnya dana, waktu yayasan para shaman dan perjanjian itu belum ada. Bahkan, si penculik menyuruh Tsurugi untuk berteriak kencang karena tidak akan ada yang datang menyelamatkannya. Tiba-tiba, pintu pun menghantam si penculik dengan sangat keras minasan. Ternyata itu adalah Maru dan Yuka. Kita lalu diperlihatkan kilas balik sebelum mereka berdua datang, di mana Maru memperjelas jika Yuka dan Tsurugi itu benar kakak dan adik. Karena dengan cara itu, Maru bisa menggunakan teknik terkutuknya untuk membawa Yuka dan dunia ke dalam harmoni. Karena teknik terkutuk Maru adalah mencari keseimbangan dan menemukan orang yang sepadan dengan Yuka. Dengan kata lain, itu akan menuju ke Tsurugi. Kembali ke masa sekarang, Maru lalu menyuruh penculik untuk menyerahkan anak-anak tersebut, namun Yuka justru menantang Tsurugi untuk bertarung minasan. Di mana Yuka langsung menyerang Tsurugi, namun sialnya karena dengan cepat Yuka justru kena tonjok. Yuka pun menangis, dia sudah tahu kalau Tsurugi itu sangat kuat karena telah berlatih keras. Yuka lalu menyeka air matanya, lalu meneriaki penculik untuk menyerah, membuat Tsurugi bingung. Apa maksudnya Yuka mengajaknya bertarung tadi, sementara Maru hanya memilih untuk diam. Yuka pun menepuk kedua tangannya, lalu menggunakan tekniknya, yaitu Savage Jaw Strike untuk mulai menyerang. Membuat penculik berpikir, jika itu serangan bela diri yang dibalut dengan energi terkutuk. Namun, di saat penculik itu menyentuh kertas mantra di bawah lantai, dia langsung berpindah tempat tepat di belakang Yuka, lalu menghantam Yuka menggunakan palu. Tetapi, Yuka menangkisnya minasan. Yuka pun berpikir, jika penculik itu bisa muncul di belakangnya dengan cepat, serta dia juga menggunakan senjata. Bahkan, teknik barrier yang sama seperti kasus penculikan kini telah memenuhi ruangan tersebut. Tsurugi yang melihat pertarungan mereka pun mulai emosi, lalu meminta katananya yang dipegang oleh Maru. Tiba-tiba, penculik itu ketakutan mendengar suara. Ternyata itu adalah suara dari alat terkutuk Katana Honoiyagi. Dijelaskanlah bahwa percikan api yang dihasilkan dari sarung dan pelindung tangan menyatu ke dalam bilah. Dan
Kita pun melihat Tsurugi yang menggunakan new shadow style Bato Sword Drawing. Tsurugi pun langsung menghantam si penculik, membuat penculik itu berpikir bahwa katananya bisa mengeluarkan api sehingga semua kertas mantra yang membentuk barier kini terbakar. Tidak sampai di situ, Yuka pun kembali menggunakan Savage Jaw Strike Binding Twist sehingga serangan Yuka pun berhasil mengalahkan penculik itu, minasan. Di satu sisi, rambut Maru justru ikut terbakar. Tetapi Maru mengetahui jika anak-anak dalam kemasan masih bernafas dan mereka semua baik-baik saja. Mengetahui itu, Tsurugi pun melarang Maru untuk menyentuhnya. Mereka harus memanggil orang dewasa untuk mengurusnya. Kemudian Tsurugi berkomentar kepada Yuka, "Kau sudah semakin kuat ya." Dia juga akan berusaha keras sehingga dia bisa segera mengembalikan cincin Rika pada Yuka. Kita lalu diperlihatkan kilas balik ketika Okotsu Tsurugi masih berusia 7 tahun, di mana dia terus memanggil neneknya saat membuat istana pasir, menangkap ular, hingga terjatuh dari skuter. Kita juga melihat Maki Zenin yang rambutnya sudah memutih dan masih mengajari cucu laki-lakinya menggunakan katana. Dia berkata bahwa Tsurugi memiliki banyak kemiripan dengannya. Maki pun menjelaskan bahwa Tsurugi akan menjadi lebih kuat lewat kehilangan. Tapi itu pedang bermata dua. Jadi, Tsurugi harus berhati-hati. Maksud Maki adalah belajar melepaskan sesuatu juga sangat penting. Wah, ini mah pelajaran untuk menyatu dengan keadaan dan mendapatkan heavenly restriction sepenuhnya. Ketika Tsurugi berjalan di koridor, dia mendengar ucapan kakek Yuta yang ingin Yuka menggunakan cincin Rika. Membuat Yuka sangat senang. Beberapa saat kemudian, Tsurugi melapor kepada nenek Maki bahwa dia juga ingin memiliki cincin Rika. Tetapi Maki menjelaskan bahwa cincin itu adalah jimat pelindung untuk menghalau bahaya. Tsurugi tidak membutuhkannya, itu karena Tsurugi sudah kuat. Mendengar itu, Tsurugi pun sangat senang. Lalu saat Tsurugi berusia 11 tahun, ibunya pun memberikan cincin Rika kepadanya. Namun Tsurugi bertanya, "Kenapa?" Ibunya menjawab jika Tsurugilah yang paling membutuhkannya. Namun Tsurugi merasa jika dia sama sekali tidak butuh benda terkutuk itu. Tetapi ibunya menjelaskan jika itu adalah keputusan klan Gojo, jadi Tsurugi tidak bisa menolaknya. Kita lalu melihat Tsurugi yang berlari kencang sembari menangis. Dia berpikir bahwa nenek Makilah yang telah melatihnya. Tsurugi tidak butuh jimat apapun karena menurutnya dia akan menjadi lebih kuat serta membuktikan pada mereka jika Tsurugi tidak butuh cincin itu karena dia adalah cucu dari Maki Zenin. Kembali ke masa sekarang, Tsurugi pun meminta maaf kepada Yuka dan mengatakan untuk membiarkannya menyimpan cincin tersebut hingga saat itu tiba. Yuka pun bingung dengan apa yang dikatakan oleh Tsurugi, minasan. Kita lalu melihat penculik itu telah terikat, namun dia terus berteriak jika mereka semua bodoh dan orang bodoh sebaiknya mati saja. Tiba-tiba, energi terkutuk dari penculik menyebar ke semua ruangan. Itu adalah teknik terkutuknya agar penculik bisa memindahkan semua anak-anak ke tempat yang dia tuju. Tsurugi dan Yuka pun sangat terkejut. Namun siapa sangka Maru justru membuka mata ketiganya yang berada di dahinya, minasan. Penculik yang melihat itu pun langsung pingsan seketika. Buset, apakah itu Haushoku Haki ala Jujutsu Kaisen, minasan? Melihat itu, Yuka dan Tsurugi pun terkejut dan bertanya, apakah Maru adalah alien? Tertulis pada panel akhir, alien telah datang ke sini. Dan chapter 1 Jujutsu Kaisen Mojuro pun hanya sampai di sini, minasan. Wah, nostalgia sekali ya. Akhirnya bisa melihat sedikit Yuta dan Maki di usia senjanya. Sekalipun GG Sensei tidak berubah, baru chapter pertama sudah matiin Maki dan Yuta. Nggak asik lu, Ge. Ya, tapi bagaimanapun kita harus doakan GG Akutami Sensei karena sepertinya beliau telah sembuh total dari sakitnya setelah Jujutsu Kaisen. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter berikutnya ya. Dah.